Selamat datang kembali di channel Otamega TV. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa, part ke-17. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Sekembalinya dari acara pameran perdagangan Qiankun, di kediaman Su Tua telah terjadi penyerangan dan kediaman Su terbakar. Ying Cai segera mengeluarkan jurus air membekukan api yang membakar kediaman Su Tutu. Setelah api itu semuanya membeku, Su Tutu yang mengkhawatirkan kakeknya segera masuk ke dalam sana. Di sana terlihat kakeknya dalam keadaan tak sadarkan diri. Di sana juga ada Su Yuan dan Su Li. Su Tutu yang marah langsung menyerang Su Yuan, namun berhasil ditahannya. Su Yuan yang berpura-pura tak terlibat dalam penyerangan ini bertanya, kenapa Su Tutu menyerangnya? Dan malahan Su Yuan menyalahkan Su Tutu. Dia mengatakan semua ini ulah Su Tutu yang menyinggung orang-orang hebat hingga mendatangkan masalah bagi keluarga Su. Dan orang-orang hebat itu kini sedang menunggu di Taman Ling Yao. King menyadari orang-orang hebat yang dimaksud Su Yuan pasti tentara pengejar dari area Yun. Lalu King meminta Su Tutu tak panik. Su Tutu pun menuruti perkataan King. Lalu dia meminta Peng Ye untuk menolong kakeknya. Akan tetapi Su Yuan menghalanginya, mengatakan orang luar tidak pantas ikut campur masalah keluarga Su. Apa kamu keberatan? Tanya Peng Ye, menatap tajam, mengintimidasi dengan kekuatannya. Hingga Su Yuan dan Su Li berkeringat dingin sangat ketakutan. Setelah itu Peng Ye membopong kakek Su Tutu dan meminta Ying Cai memanggil tentara bantuan. Singkat cerita, ketika malam tiba, King bersama Su Tutu pergi menuju Taman Ling Yao untuk menghadapi 4 jenderal keluarga Yun yang sudah siap membunuh King. Tanpa basa-basi lagi, mereka bertarung di tempat yang berbeda di ruang perdagangan Qiankun. Di sana Bo Xia sedang duduk di depan cermin, didatangi Tang Yuje bersama ratusan pasukannya. Tang Yuje datang untuk meminta Bo Xia menyerahkan cincin Ling Luo. Dia berjanji jika Bo Xia menyerahkan cincin Ling Luo akan membagi harta yang berada di dalamnya. Akan tetapi Bo Xia langsung menolaknya, membuat tetua Tang Yuje murka. Beralih kembali ke Su Tutu dan King yang sedang bertarung. Di sana 4 jenderal keluarga kerajaan Yun berkumpul untuk membentuk formasi yang bernama Formasi Angin Hutan Api. King tertawa sambil mengatakan, sudah saatnya menunjukkan sedikit kekuatanku. King menggunakan formasi Puyao, formasi yang terhubung kepada Su Tutu, sehingga kecepatannya meningkat, begitu pula kekuatannya. Setiap mereka akan menyerang King, Su Tutu dengan mudah menggagalkan setiap serangan-serangan mereka. Lin Yunbai keheranan. Kebiasaan dan cara bertarung King sangat jauh berbeda dengan informasi yang dia dapatkan. Siapa dia sebenarnya? Kata Lin Yunbai berkata di dalam hatinya. Dan yang sebenarnya, orang yang saat ini menghadapi 4 jenderal keluarga kerajaan Yun bukanlah King, melainkan Peng Ye yang merubah penampilannya menggunakan ilusi atas perintah King. Sedangkan saat ini, King sedang berada di dalam goa membuat pil pemurnian darah. Setelah selesai membuat pil, King memberikan kepada kakek Su Tutu. Lalu King pergi ke Taman Ling Yao menyusul Su Tutu dan Peng Ye. Setibanya di sana, King bertanya kepada Peng Ye bagaimana situasinya saat ini. Semuanya dalam kendali, tapi menurutku langsung bunuh saja mereka, jawab Peng Ye. Aku memang ingin melakukannya, tapi aku merasa aneh dengan mereka. King merasa aneh karena mereka penyandang cacat, tapi bisa menjadi 4 jenderal keluarga kerajaan Yun. Padahal tingkat hierarki di keluarga kerajaan Yun sangat ketat. Lalu King memerintahkan Peng Ye membawa Su Tutu ke perdagangan Qiankun. Setelah itu King melesatkan pukulannya kepada Lin Yunbai, tapi dia berhasil menahannya. Bersamaan dengan itu, King menggunakan jurus Rashomon 18 jalur. Dengan begitu kesadaran Dewa King masuk ke dalam lautan kesadaran Dewa Lin Yunbai. Di sana terlihat hanya padang pasir yang sangat gersang. Gak lama kemudian, dia muncul dari dalam tanah mengatakan, kami mengetahui semua tentang dirimu. Sekalipun kau memasuki lautan kesadaran dewaku, kau gak akan bisa mengalahkanku. Akan kutunjukkan kesalahanmu. Kamu tidak mengenaliku dengan baik, balas King. Lalu King mengeluarkan jurus Rashomon 36 jalur. Seketika tangan Lin Yunbai putus. Lin Yunbai terkejut. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia tahu kelemahan ini? Kata Lin Yunbai berkata di dalam hati. Setelah itu, Lin Yunbai terkurung di dalam Rashomon 36 jalur untuk menunjukkan kebenaran. Di dalam sana diperlihatkan masa lalu Lin Yunbai yang dipungut dari jalanan oleh keluarga kerajaan Yun yang selalu diperintah terus-menerus membunuh orang-orang. Namun di dalam hati kecilnya, dia sedih dan bertanya kenapa dirinya harus selalu membunuh orang. Setelah itu Lin Yunbai keluar dari dalam Rashomon 36 jalur, dihampiri King. Apa kau bersedia menjadi anjing keluarga kerajaan Yun seumur hidupmu? Teriak King. Aku tidak ada hak untuk memilih. Tidak ada gunanya memilih.
Ada tanda lautan kesadaran yang ditanamkan oleh pemimpin keluarga di tubuhku. Sekalipun kamu kuat, tidak mungkin menghancurkannya, balas Yin Yunbai. Sambil melihat ke atas, King bilang, maksudmu lautan kesadaran tahap awal alam misteri itu. Lalu King mengeluarkan jurus roh penghancur berbentuk naga, menghancurkan lautan kesadaran yang berbentuk jaring laba-laba. Dengan hancurnya lautan kesadaran dewa, Lin Yunbai beserta ketiga temannya kini bisa menjalani kehidupan sesuai pilihannya sendiri. Beralih ke perdagangan Qian Kun, Tang Xiao, ketua pertama keluarga Tang, berhasil mengalahkan Bo Xia dengan menggunakan jurus rantai pengikat. Dia juga berhasil mendapatkan cincin Ling Luo berkat pelayan Bo Xia yang berkhianat memberitahukan tempat penyimpanan cincin Ling Luo. Setelah itu Tang Xiao memerintahkan bawahannya menarik pasukannya dan kembali ke kediaman keluarga Tang. Di sisi lain, di belakang perdagangan Qian Kun, Su Tutu dan Peng Ye yang datang menyelinap dihadang pelayan Bo Xia yang berkhianat. Singkat cerita, mereka berdua mengalahkan pelayan itu dan menangkapnya lalu mengikatnya. Dalam keadaan terikat, dia mengatakan, orang itu orang besar yang tidak bisa kalian singgung. Aku sarankan kepada kalian untuk melepaskanku. Kalau tidak, belum lagi dia habis ngomong, seseorang datang memotong mengatakan, kenapa aku harus takut kepadanya? Sekte Pedang Langit memang berada di atas 4 keluarga besar. Tapi kami juga bukan orang yang lemah. Lalu dia menyerang pelayan itu sekali mengibaskan 2 jarinya. Tubuh pelayan itu langsung hancur berkeping-keping. Pria itu adalah majikan muda keluarga Cheng yang bernama Cheng Nima. Keesokan harinya di sebuah hutan bambu, di sana terlihat Tang Yuje bersama Su Yuan dan Su Li sedang merayakan atas keberhasilan membunuh Su Yuanhe dan berhasil menguasai keluarga Su. Itulah yang ada di pikiran mereka. Namun gak berselang lama, Su Yuanhe datang ke sana dalam keadaan baik-baik saja, membuat mereka sangat terkejut dan juga Su Yuan dan Su Li terlihat sangat panik. Untuk apa panik? Hanya seorang tua bangka, sekarang buat dia mati tragis. Jangan sampai gagal untuk kedua kalinya, kata Tang Yuje kepada mereka berdua yang terlihat sangat kesal. Su Yuan dan Su Li menerjang ke arah Su Yuanhe menghunuskan pedangnya. Tapi sebelum itu terjadi, King datang tepat waktu, menghajar mereka berdua hingga terpental dan juga muntah darah, lalu tersungkur di tanah. King datang bersama Su Tutu beserta yang lainnya. Su Li dan Su Yuan yang sangat ketakutan memohon ampun kepada Su Yuanhe. Tapi Su Yuanhe sudah tidak mau mendengarkan ucapan mereka lagi. Walaupun mereka berdua anak dan cucunya, Su Yuanhe tetap membunuh mereka demi menjalankan aturan keluarga Su. Tang Yuje, selanjutnya adalah giliranmu, kata King menatap tajam. Tang Yuje yang terdesak, dia sadar dia takkan mampu menghadapi semuanya. Tang Yuje mengeluarkan kartu asnya, memanggil jiwa iblis untuk merasuki tubuhnya. Dengan meminjam kekuatan iblis, kekuatan Tang Yuje menjadi berkali-kali lipat. Aku tak menyangka kekuatan ini akan digunakan secepat ini. Hari ini, kalian tidak akan bisa kabur. Kalian harus mati, kata Tang Yuje. King maju sambil mengatakan, sekalipun kau meminjam kekuatan Raja Iblis, kematianmu tidak akan bisa dihindari. Tang Yuje dengan marah mengatakan, kurang ajar, kau meremehkanku. Tang Yuje menyerang King dengan cakar iblis. Hanya orang yang tak berguna meminjam kekuatan iblis, teriak King sambil melesatkan pukulannya dengan kekuatan penuh. Hingga Tang Yuje terhempas jauh ambruk di tanah dan muntah darah kemudian mati. Di tempat yang berbeda, di kediaman keluarga Tang, Tang Xiao sedang membuka segel cincin Ling Luo yang berlapis-lapis di hadapan tuanya yang memakai penutup kepala dan penutup mata. Sebenarnya dia sedikit kesal kepada dua tetua keluarga Tang karena tanpa perintah darinya, Tang Xiao dan Tang Yuje berani merebut cincin Ling Luo. Tapi dia tidak akan mempermasalahkan tindakan mereka berdua jika berhasil membuka segel cincin Ling Luo. Nggak lama berselang, bawahan keluarga Tang datang melaporkan Tang Yuje dibunuh oleh Su Yuanhe dari keluarga Su. Padahal yang membunuhnya adalah King. Tapi bawahan Tang berkata seperti itu. Mendengar itu Tang Xiao sangat marah. Kurang ajar, keluarga Su berani-beraninya mencelakai adikku. Orang yang dipanggil tuan pengurus oleh keluarga Tang berteriak, Tang Xiao, berhenti. Membuka segel cincin Ling Luo itu lebih penting. Tang Xiao bersujud di hadapan tuan pengurus, mengatakan, Tuan pengurus, cincin Ling Luo segelnya hanya sisa 1 lapis. Adikku dibunuh orang. Jika kematian adikku tidak dibalaskan, aku tidak bisa tenang dan tidak bisa konsentrasi membuka segel. Aku mohon kepada Tuan untuk membantu membalaskan kematian adikku terlebih dahulu. Baiklah, tapi hanya kali ini saja, kata tuan pengurus sambil menyimpan cincin Ling Luo. Beralih kembali ke hutan bambu, Su Yuanhe bilang kepada King,
kamu sudah membunuh Tang Yuje, kakaknya. Tang Xiao pasti tidak akan melepaskanmu. Lebih baik kita membuat persiapan terlebih dahulu untuk menghadapinya. Itu tidak perlu. Aku rasa mereka sudah datang, balas King. Tak berselang lama, Tang Xiao datang dengan sangat marah, mengatakan, siapa yang membunuh adikku? King mengatakan, kebetulan kau datang, adikmu baru saja mati. Sekarang aku akan mengantarkanmu ke neraka, menemani adikmu. Tang Xiao amarahnya semakin menggebu-gebu mendengar perkataan King dan mengatakan, hanya bocah alam Yangjing, tapi berani sekali memprovokasiku. Akan kubunuh kau dengan tanganku. Su Yuanhe berdiri di hadapan King untuk membantunya. Dia tahu kekuatan Tang Xiao berada di alam bawaan sempurna, tidak mudah untuk dihadapi. Yang lainnya juga bilang akan membantu King menyatukan kekuatan mereka. Mati? Kau lemah seperti ini, apa bisa melukaiku dan membunuhku? Konyol sekali, kata King kepada Tang Xiao. Dasar bocah sombong, aku akan menghancurkanmu dengan satu pukulan. Tang Xiao melesat melancarkan jurus terbaiknya yang bernama teriakan harimau tinju naga. Kelihatannya kamu memang sedikit lebih kuat dari adikmu. Kalau begitu, aku harus sedikit lebih serius. King maju melesatkan pukulannya ala Saitama yang bernama tinju biasa berturut-turut. Mereka beradu pukulan yang sangat kuat, namun kekuatan King lebih kuat. Tang Xiao tubuhnya terdorong beberapa langkah ke belakang dan juga muntah darah. King kembali maju melesatkan pukulannya lebih kuat mengempaskan Tang Xiao hingga ambruk di hadapan si Tuan Pengurus. Si Tuan Pengurus sangat marah, mengatakan, kau telah menghancurkan rencanaku, aku akan membunuhmu. Si Tuan Pengurus mengeluarkan aura kekuatan yang sangat kuat. Sututu maju bersama yang lainnya, meminta King istirahat dan menyerahkan si pria itu kepada Sututu dan yang lainnya. Mereka bertiga menyerang dengan jurus mereka bersama-sama. Pria itu juga memasang kuda-kuda dan melesatkan beberapa pedang terbang yang bernama jurus pedang murni. Benturan kekuatan yang sangat besar menimbulkan ledakan yang begitu kuat, dan mereka bertiga terkena serangan si Tuan Pengurus. King maju mengeluarkan sarung pedangnya dan juga menggunakan esensi darah kaisar dewanya, lalu mengeluarkan jurus membelah langit pedang kematian, menyerang si Tuan Pengurus. Sadar tidak bisa menghindari serangan King, si Tuan Pengurus menggunakan jurus pertahanan lonceng langit. Tentu saja jurus pertahanan lonceng langit hancur berkeping-keping, karena kekuatan Kaisar Dewa King tidak ada yang mampu menandinginya untuk saat ini. Si Tuan Pengurus bertekuk lutut muntah darah, dia tak percaya lonceng langit dengan mudahnya dihancurkan. Apa kalian kelelahan hingga tak sanggup untuk berdiri lagi, kata King sedikit mengejek. Si pria itu sangat kesal mengatakan, bocah sialan. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Lalu dia menarik benih iblis yang berada di dalam tubuh Tang Xiao, hingga Tang Xiao berteriak kencang sangat kesakitan. Setelah mendapatkan benih iblis, dia memakannya. Seketika, matanya berubah menjadi hitam, dan kekuatan iblis yang sangat kuat mengalir di seluruh tubuhnya. Dia tertawa senang mengatakan, setelah memakan benih iblis ini, kekuatanku cukup kuat untuk membuka segel cincin Ling Luo. Dengan kekuatan iblisnya, dia membuka paksa segel cincin Ling Luo untuk mendapatkan salah satu pusaka di dalamnya. Tak berselang lama, dia berhasil membuka segel cincin Ling Luo yang terakhir. Melihat itu, Sututu dan yang lainnya terlihat sangat panik. Sututu juga mengatakan, kakak, cepat halangi dia. Jangan biarkan dia mendapatkan pusaka yang ditinggalkan Kaisar Dewa. Jika tidak, kita pasti akan mati. Tenang saja Sututu, tidak apa-apa. Apapun yang dia dapatkan dari cincin itu, dia tetap akan mati, kata King yang terlihat sangat tenang. Tentu saja King sangat tenang, karena pusaka yang berada di dalam cincin itu sudah ditanamkan segel oleh King. Kapanpun King mau, bisa meledakkannya. Lihatlah ini pedang iblis penghisap jiwa. Kalian bersiaplah untuk mati, kata pria itu sangat senang. Melihat aura pedang itu yang sangat kuat, mereka berkeringat dingin sangat ketakutan. Sial, itu adalah senjata pusaka puncak langit. Tuan King, cepat lari, kami akan menghadangnya, teriak Peng Ye kepada King. Pria itu langsung menebaskan pedang iblisnya, pedang iblis penghisap jiwa. Bunuh dia! Aura pedang yang sangat kuat membentuk ular melesat menyerang King. Matilah kau King! Larilah, lari Tuan King, kamu tidak akan bisa melawannya, teriak Peng Ye kepada King. Akan tetapi King tidak bergerak satu langkah pun. Dia mengaktifkan segel di dalam pedang iblis itu dan hanya dengan mengatakan, hancur. Serangan pria itu hancur sebelum mengenai King. Begitu pula pedang iblis yang dipegang pria itu hancur berkeping-keping. Dan serpihan pedangnya menancap di tubuh pria itu hingga terkapar di tanah, menahan rasa sakit. Bagaimana mungkin senjata pusaka peninggalan Kaisar Dewa hancur atas perintahmu? Siapa kau? Siapa kau sebenarnya? Tanya pria itu yang keheranan.
Baiklah, baiklah. Agar kematianmu tenang, akan kuberitahu padamu. Cincin Ling Luo adalah milikku. Betapa terkejutnya pria itu mendengar perkataan King, hingga dia berkeringat dingin bercucuran membasahi wajahnya. Kamu adalah kaisar? Belum lagi habis ngomong, King menebas pria itu dengan sarung pedangnya hingga mati. Beberapa jam kemudian, King berada di dalam salah satu ruangan kediaman Su, sedang menyerap benih iblis yang dia ambil dari tubuh si pria yang dipanggil Tuan Pengurus. Beberapa menit kemudian, King selesai menyerap kekuatan benih iblis, hingga kekuatan King pun menembus alam bawaan level 2. Di saat King sedang makan bersama keluarga Su, Bosia, dan Peng Ye, King mengatakan kepada mereka masalah di kota Yanluo kini sudah terselesaikan. King berpamitan akan melanjutkan perjalanan. Mendengar itu, Su Tutu mengatakan akan ikut berpetualang kemanapun King pergi. Su Yuanhe ikut berbicara, dirinya tak bisa menahan kepergian King. Dan kapanpun King kembali, pintu keluarga Su akan selalu terbuka selamanya untuk King. Peng Ye yang terlihat sedang makan ikut berbicara. Tuan King, apa aku bisa ikut bersamamu? Dengan memasang wajah serius, King meminta maaf kepada Peng Ye dan Su Tutu karena kali ini King tidak akan membawa salah satu dari mereka berdua. King kembali mengatakan, kali ini aku akan pergi ke Sekte Pedang Langit. Di sana banyak petarung hebat. Jika terjadi perselisihan, aku bisa menimbang baik buruknya untuk diriku sendiri. Mendengar itu, Su Tutu orangnya yang suka ceplas-ceplos dalam berbicara mengatakan, bilang saja langsung kalau kemampuan kami terlalu lemah. Pakai bilang seperti itu segala. Baiklah, aku terima kenyataan. Kali ini aku tidak akan menambah masalah untukmu. Akan tetapi, di dalam hati Su Tutu, dirinya bertekad akan berlatih sangat keras agar kemampuannya meningkat dan berharap suatu hari nanti dirinya bisa ikut bertarung bersama King. Begitu pula dengan Peng Ye, dia akan berlatih ilmu formasi yang telah diajarkan King sebelumnya. Singkat cerita, di sore hari, King berpamitan kepada semuanya akan melanjutkan perjalanannya sekarang menggunakan kuda yang diberikan keluarga Su. Mereka semuanya pun mendoakan perjalanan King berjalan dengan lancar. Dan akhirnya, perpisahan mereka mengakhiri video kali ini. Dan Mimin minta dukungannya kepada teman-teman semuanya agar Mimin bisa fokus di YouTube secepatnya. Silahkan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih semuanya. Dan tunggu video selanjutnya tetap di channel Otamega TV.